Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memecah belah dengan cara menggibah. Kenapa sih gibah bisa memecah belah orang? Bisa memecah belah silaturahim, bisa memecah belah kelompok, rombongan, keluarga dan seterusnya. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa sih yang namanya gibah?" Rasul menyatakan, kalau kita menceritakan sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan dia tidak menyukainya, itulah yang disebut dengan gibah. Saya tanya, ada nggak sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang terdapat dalam diri kita, yang kalau orang lain ngomongin kita nggak terima, ada nggak? Ada. Itu gibah. Berbicara apa adanya itulah gibah. Kita mah suka pura-pura menutupi kesalahan. Gue mah kagak ngomongin ya, tapi ngomong apa adanya. Itu dia gibah, tahu? Ngarumpi, ngumpat, ngomongin orang. Jangan pakai bela diri. Gue sih kagak ngomongin dia, cuman cerita apa adanya. Artinya orang tadi belum tahu definisi gibah. Karena yang namanya gibah berbicara apa adanya. Sementara fitnah dibumbuin, ditambahin. Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Kenapa? Orang yang difitnah tadinya sahabat jadi pecah belah. Orang yang difitnah tadinya akrab jadi tidak akrab. Tadinya sudah bersatu jadi bisa belah lagi. Tadinya sudah satu keluarga jadi bermusuhan. Silaturahim jalan dan baik jadi kayak orang berperang. Masya Allah, itu gara-gara gibah. Sebetulnya, apa sih penyebab gibah? Satu, boleh jadi orang tadi iri dengan keberhasilan orang. Dia berusaha agar orang tadi jatuh di mata orang lain. Dia cari kekurangan-kekurangan orang yang dia tidak sukai. Dia sampaikan keburukan-keburukannya, bahkan dia rela dengan dibumbuin dan ditambahin. Sehingga orang lain tidak suka dengan orang tadi. Itu yang pertama, karena iri hati. Yang kedua, karena ada yang dia bela. Misalnya, seseorang lagi diusahakan untuk menjadi sesuatu. Dia ngomongin orang, didukung. Emang iya, saya juga tahu. Padahal nggak tahu. Mendukung orang yang berbuat salah, itu pun adalah salah. Karena kalau mendukung mah dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tuh, itu perintah Allah dalam Ali Imran. Kemudian kenapa lagi? Orang yang pengen naikin pamor dirinya. Dia akan menggibah orang, memfitnah orang, menjelekan orang. Emang dasar dia orang bodoh. Gue yang pintar nih. Itu orang yang menggibah. Masya Allah. Dia cerita kemana-mana tentang kejelekan orang lain. Kemudian kenapa lagi? Main-main ngelawak. Ngelawak. Walaupun itu nyata, misalnya maaf ada pelawak yang pura-pura pincang. Yang jalannya bagaimana? Bagaimana caranya menggibah? Ada yang dengan mulut diomongin. Ada yang gerak kedipan mata. Ada yang ngejebleh. Maaf ya, itu semuanya gibah. Ada yang dengan tulisan. Misalnya di medsos sekarang ngegibahin tentang orang. Yang aneh, kenal enggak.
ketemu nggak pernah, saudara bukan, teman bukan, ikut ngegibahin orang, mikir dong. Apa kita nggak bakalan mati? Kita ini pasti mati. Ketika kita mati semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk mulut. Nanti mulut kita nggak bicara. Jangan sembarangan. Kalau ada apa-apa tabayun dulu, tadi kata Abdel. Anda lihat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, patokannya orang yang beriman. Kalau datang seorang fasik kepadamu bercerita sesuatu masalah, tabayun dulu. Koreksi, cek and recheck. Jangan langsung percaya. Itulah kenapa Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata kanan kiri, hidung kanan kiri, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut satu di tengah. Artinya kalau sebelah baru kedengeran, sebelah belum kedengeran, jangan komentar. Kalau baru sebelah kedengeran, mulut komentar, ini belum kedengeran, pasti salah. Kalau sebelah kelihatan, ini belum kelihatan, jangan komentar. Kalau dua-duanya kelihatan, baru komentar. Dan seterusnya seperti itu. Itu Allah menyatakan berkali-kali. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Bentuk tubuh kita saja gambaran bagaimana kita harus bersikap dan perilaku. Obatnya bagaimana? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang-orang takwa. Jadilah orang-orang yang takwa. Insyaallah tidak akan menggibah, tidak akan ngarumpi, ngomongin orang, apalagi memfitnah daripada orang lain. Hati-hati, Anda jangan lupa dengan gibahan, dengan umpatan, dengan ngomongin orang bisa memecah belah keluarga, memecah belah masyarakat, lingkungan, negara bisa hancur gara-gara ada gibah.